yang terjadi bagi manusia tidak lepas daripada nasibnya manusia masing-masing. Ada yang sehat, ya bersyukurlah dengan sehat. Taat patuh kepada Allah, taat patuh kepada Rasulullah. Yang sakit, sabarlah, berlindunglah, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Dan pastinya kematian manusia ada dengan sebab sakit, ada yang tidak. Bisa di rumah sakit, bisa di daratan, bisa di lautan, bisa di udara, tidak tahu rahasianya Allah Subhanahu. Untuk itu kita harus selalu siap kapanpun kalau Allah sudah memanggil kita, mau tidak mau pasti akan terjadi. Oleh karena itu tetap kita banyaklah berlindung, berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu, saudaraku yang bukan Allah, suatu ketika ini salah satu sahabat, aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, amalan apa yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pertanyaannya sahabat ini, amal ibadah yang mana yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasulullah menjawab, Rasulullah tahu, hanya bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahasia-rahasia tentang ibadah, tentang dunia, Rasulullah tahu, karena Rasulullah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jawabnya? Jawabnya adalah as-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Inilah adalah suatu amal ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat pada waktunya, utamanya pada waktunya. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bersyukurlah yang bisa melaksanakan sholat sesuai dengan awal waktu. Ada yang mengatakan awal waktunya, ada yang mengatakan pada waktunya, yaitu di utamanya adalah di awal. Sungguh pun demikian, maka sekali lagi hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita sholat tidak berjamaah. 1 dibanding 27. Bapak-bapak, ibu Allah Subhanahu, sekali lagi, sholat di awal, di waktunya, itu adalah perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah. Dan sholat berjamaah bandingannya adalah 1 dibanding 27 derajat. Bapak-bapak, ibu Allah, ini yang pertama, sholat hubungannya dengan Allah. Karena dengan sholatnya baik, sholatnya sesuai dengan syarat rukunnya, maka Allah juga Allah akan mudah memberikan kemudahan dan akan menerima amal-amal ibadah yang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah kemudian bertanya, kemudian apa ya Rasul? Jawab Rasul apa? Birrul walidain, berbuat baik, berbakti kepada ibu bapak. Masya Allah. Bapak-bapak, ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata amal ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berbuat baik kepada ibu bapak. Ibu bapak yang masih hidup, hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, hadirin, pergaulilah dengan sebaik-baik mungkin. Muliakan, bahagiakan ibu bapak, doakan, ya, apa yang disampaikan, dengarkan. Hadirin akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ingin dicintai oleh Allah, ya hadirin, kita harus berbuat baik ibu bapak. Yang meninggal bagaimana? Doakan, doakan, doakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup kita doakan, meninggal pun kita juga doakan. Berulang-ulang, sambung kerabatnya, bersedekah atas namanya, dan teruskan amal kebaikannya. Kita contoh, kita teruskan. Hadirin karena Allah Subhanahu. Kenapa kok ibu bapak sangat dicintai? Ya, karena keberadaan kita ada di muka bumi karena sebab ibu bapak atas izin ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin mulia, ya muliakan bapak ibu kita dunia akhirat. Bahkan dalam satu riwayat, dalam satu
Firman Allah, aniskurli wali walidaik ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah. Bersyukurlah, berterima kasihlah kepadaku. Terima kasih atas nikmat yang diberikan kepada kita, kepada Allah. Dan tidak cukup hanya terima kasih kepada Allah, tetapi harus terima kasih juga kepada ibu, bapak. Ini satu paket. Bersyukur kepada Allah dan juga bersyukur terima kasih kepada ibu, bapak. Tidak dapat dipisahkan. Kalau hanya dengan Allah, tidak bersyukur, tidak pandai berterima kasih pada ibu bapak, nggak diterima. Atau sebaliknya juga nggak diterima. Makanya Allah disandingkan dengan ibu bapak. Masya Allah. Hadirin Allah, oleh karena itu kita jangan sampai menyakiti orang tua. Kalau memang ya namanya manusia, kadang kita salah, ya bersegeralah minta maaf, mohon maaf kepadanya. Kalau kita ingin berkah hidup dunia, hasanah dunia, hasanah akhirat, selamat daripada kisah api neraka. Dan pada akhirnya, ya Rasul, kemudian apa ya Rasul? Al-jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Dan Allah bersungguh-sungguh sholat berjamaahnya, bersungguh-sungguh sholat malamnya, bersungguh-sungguh sedekahnya, bersungguh-sungguh baca Al-Qurannya, bersungguh-sungguh sholawatnya, bersungguh-sungguh menolong orang ikhlas karena Allah. Jihad hadirin Allah subhanahu, dan Rasulullah adalah uswah hasanah. Masya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Sholatnya Rasulullah, Masya Allah, uswah hasanah, selalu berjamaah dengan ibu bapaknya, ya, walaupun 6 bulan ditinggal oleh ayahnya, 6 tahun umur ditinggal oleh ibunya, tapi Allah subhanahu, doanya Rasulullah, tapi uswah hasanahnya Rasulullah. Masya Allah. Hadirin hadirat yang Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sekali lagi, amalan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala 3 perkara yang sudah kami sebutkan. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang diberi kemudahan oleh Allah, sholat pada waktunya dan berjamaah. Mudah-mudahan kita digolongkan orang yang berbakti, menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang solihah, dengan bersyukur kepada Allah, juga kepada terima kasih kepada ibu bapak, dan kita muliakan, kita bahagian, kita gembirakan. Dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan profesi kita masing-masing, sebagai guru, sebagai pedagang, sebagai karyawan, sebagai ulama, sebagai umara. Kita hanya semakin ingin mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin 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 ya rabbal